Itu networking pertama gue. Ketika gue di dunia iklan, gue masuk ke dunia iklan, networking kedua gue adalah gue ketika ada di lokasi syuting, gue nggak cuma berdiam diri aja ngobrol-ngobrol sama talent-talent, bukan gue sombong terus gue nggak ngobrol juga, gue orangnya bawel gitu kan. Betul. Gue mencoba cari tahu karena gue udah mulai suka sama dunia iklan, tapi gue nggak mau jadi talent terus. Gue mencoba untuk ngobrol dengan orang produksi, gue ngobrol dengan director-directornya, gue ngobrol dengan kliennya, gue ngobrol dengan agensinya, which is itu membantu gue untuk ketika gue diajuin sama telko, ini Susan nih talentnya, Susan aja deh, enak kalau syuting sama dia, udah bisa actingnya, udah gitu kalau di lokasi bisa ngobrol nih, seru anaknya. Sorry, maksudnya pada saat ngobrol itu main ngobrol aja atau cari momen-momen tertentu dulu untuk bisa menyelinap, tanpa bermaksud untuk SKSD kan pasti? Iya, enggak. Kalau gue tuh biasanya, ya kita di lokasi kan orangnya banyak gitu. Kalau ada kesempatan aja ngobrol. Kadang mereka ngajakin kita ngobrol duluan sih. Kayak gue waktu itu sempat ada satu klien yang pas lagi kita istirahat, Susan, boleh nggak kita foto bareng gitu? Oh iya boleh Pak. Bapak gimana? Ternyata dia teman-teman gue kerja di Kalbe gitu. Terus ngobrol lagi apa segala macam gitu. Karena dari situ kamu ngapain aja? Dia tanyakan. Aku siaran Pak di Hard Rock gitu. Oh kamu bisa nge-MC dong? Bisa Pak, tenang aja gitu. Karena nomor telepon gitu kan. Terus kayak misalnya kalau dari situlah, terus kayak orang agensi juga gue banyak kenal karena gue akhirnya dalam 2 tahun gue jadi talent iklan, gue memutuskan untuk masuk ke produksi. Which is gue sempat punya PH, gue juga produser, gue IP dan segala macam. Jadi ketika gue lagi syuting dan mereka ada project-project recehan yang nggak bisa masuk di PH-PH gede, gue menerima dengan lapang dada buat gue kerjain. Gue bilang tenang Pak, nanti gue bantuin, gue cari tim kecil yang gue langsung kalang kabut siapa ya orangnya gitu kan. Jadi ada keterlibatan juga di situ ya. Jadi gue di tahun kedua tuh gue udah mulai masuk di bagian produksi. Gue marketing, gue ngejualin PH-PH, gue ngejualin. Makanya gue banyak kenal sama director karena gue juga banyak ngejualin director nih. Salah satunya teman kita yang di atas, Mas Miki. Oke. Gitu. Jadi itu link-link gue. Terus gue mulai masuk ke radio. Dari radio gue banyak kenal juga sama klien-klien kalau kita talk show kan, gitu. Terus kita juga banyak kenal sama IO dan segala macam. Pokoknya siapapun yang berkolaborasi secara langsung sama si radionya sendiri. Radio itu itu yang melibatkan kita. Betul, karena kalau di Hard Rock kita sendiri bukan cuma dijual secara suara. Tapi kalau kita dilihat mampu untuk MC, mereka akan tawarin kita MC ke klien-kliennya. Atau misalnya yang gue banyak ngalamin ini adalah gue udah berapa kali mereka kalau ada adlibs masuk, ada campaign dari Pantene or else gitu, mereka butuh KOL dari radio. Jadi penyiar-penyiar yang dia lihat lumayan looknya dan segala macam, dijualin buat campaign mereka gitu. Nah itu another link gitu menurut gue. Jadi memang jalur untuk networking sendiri itu banyak. Nah poin selanjutnya itu sebenarnya kita mau masuk ke kebiasaan atau kebisaan untuk membangun networking. Tadi sih yang udah disebutkan sama Susan, diantaranya tuh memang ya kita jadi orang selain memiliki skill mesti punya rasa keingintahuan yang ngebawa kita tuh untuk ngobrol sama orang lain. Benar sekali. Ada lagi nggak yang lain? Karena nggak semua dari kita bisa terlahir sebagai seorang Gemini. Iya sih. Yang ceria dan rasanya tuh lepas aja gitu ketemu orang, gue mau ngobrol lah sama dia. Benar, gitu. Gue kalau ketemu orang kayak habis ketemu orang 10 tahun udah kenal ya kan. Iya, makanya kebiasaan dan kebisaan apa nih yang mungkin bisa diterapin apalagi kalau kondisinya dia bukan seorang freelancer yang bergerak di bidang komunikasi kayak kita berdua. Menurut gue sih jangan pernah lo diam-diam aja sih. Intinya memang bener komunikasi itu penting sih. Gue nggak ngerti gimana caranya. Karena kalau lu nggak menyuarakan lu tuh bisa apa, atau lu bilang, lu misalnya kayak tadi nih gue bilang gue jualan makanan, lu juga nggak bakal tahu dong gue jualan makanan coy. Iya kalau nggak ngomong-ngomong. Iya kan bener, gitu. Nah kalau lu nggak ngomong apa yang lu bisa, klien lo, opportunity lo di depan ini lepas karena dia mungkin kalau lu bilang gue bisa ini, tapi ngobrolnya juga dengan gak sengaja, bukan cuma lu donder langsung lu ngomong begitu. Ternyata ujuk-ujuk langsung, hey saya mau jualan. Benar. Gitu kan. Dan lu harus menjaga hubungan baik sama mereka. Kenapa? Ketika lu udah bilang nih, gue bisa ABCDE, dia udah tahu nih, oh Susan bisanya ABCDE. Terus tiba-tiba dia ada kebutuhan, lu akan ada di top of mind dia. Bukan orang yang pinter, bukan orang yang apa, tapi orang yang dia ingat. Bener nggak? Gitu. Jadi kayak gue misalnya, gue kadang-kadang suka say hi aja iseng, kayak misalnya klien gue suka nge-DM gue di Instagram, gue balas pasti, atau misalnya dia ada apa gitu, Pak apa kabar gini atau gimana,
terus dia tiba-tiba San ada kerjaan nih gini, wah alhamdulillah gitu. Jadi jangan takut juga buat lu jadi orang yang ramah, lu say hi, lu kasih tahu lu bisanya apa dengan ala-ala aja gitu. Oke. Tadi di kode kalau kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab di mana orang-orang real audience kita yang akan ngajak ngobrol. Aku cuma pakai kuping. Oke, pakai earphone-nya dulu. Nah, tapi sambil menunggu juga untuk pertanyaan yang masuk, Nah, sambil poin terakhir juga sebenarnya tadi masih mau ditanyain. Jadi, kalau saat ini kan kondisinya Susan itu adalah orang yang sudah bergerak di bidang atau profesinya yang berjalan sudah seperti semestinya kita obrolannya di freelance rasa bisnis gitu. Betul. Nah, kalau saat ini ada orang-orang juga yang merasa kalau gue ada titik nyaman nih, gue ada titik di mana gue akan puas. Apa yang harus dia terapkan ke dirinya sendiri? Apalagi kalau dia ingin terus bertumbuh sebenarnya, tapi mungkin mentok di dinding-dinding yang udah cukup lah di sini aja. Itu yang mau gue bilang, jangan pernah lo ngerasa puas. Orang itu nggak boleh berhenti belajar seumur hidupnya. Kenapa? Karena yang namanya waktu itu berkembang terus kan, gitu. Tadi lo sendiri ngomong, industrinya kalau di radio dari tahun dulu sama tahun sekarang kadang-kadang udah gak relevan orang. Iya betul. Jadi buat gue di bidang yang sama pun gue akan terus selalu belajar gitu. Sama kayak misalnya let's say gue syuting, gue kan selalu ngeliat di tempat syuting, oh director ini bagus buat makanan, gue simpen nomor teleponnya. Yang ini kameramennya bagus nih kalau beauty gitu, DOP-nya bagus buat beauty. Terus mungkin yang ini, oh ternyata lo bisa nge-MC, oke, ntar lo gue tawarin deh nge-MC ke tempat manajer gue gitu, atau misalnya gimana. Jadi sama kayak belajar juga, buat gue itu bisa jadi seperti sekarang ini bukan nggak ngaluin proses jatuh bangun. Di radio sendiri gue itu udah nemit deh, semua kesalahan udah gue lakuin. Open mic Jakarta Bandung pernah, gue lagi buka mic, bos gue masuk, gue ketawa masih nyala mic gue lupa. Jadi menurut gue ngelihat apa sih sosok yang di sana yang bisa gue ambil, let's say kayak dia Pranatania tuh. Oke, si Ratu Gong ini, kenapa dia bisa gue nggak bisa ya? Gue selalu men-challenge diri gue sendiri. Jadi jangan takut untuk belajar, dan lu harus men-challenge diri lu terus. Jangan ngerasa lu tuh udah di atas angin, woi gue udah di zona nyaman nih, gue udah megang banget di sini. Lu megang di situ, tapi kalau lu nggak menambah ilmu lagi, lu kan stuck segitu aja sementara orang lain berkembang. Gitu. Jadi ilmu itu selain bisa didapatkannya juga dari orang lain di sekitar kita. Kalau emang kita kerja bareng, ujung-ujungnya kalau merasa udah di titik dimana nggak belajar apa-apa lagi ya, challenge diri sendirinya untuk belajar lebih banyak ya. Lo bisa kan belajar dari manapun juga, nggak mungkin dari ngeliat contoh orang, atau lo buka YouTube, atau lo bisa baca buku, itu banyak banget. Tapi karena gue anaknya malas baca buku, gue anaknya visual, dan gue anaknya banyak belajar dari ngobrol sama orang. Gitu. Itu yang gue, makanya kenapa gue suka banget beredar, nongkrong, ngobrol yang nggak penting, karena kadang-kadang dari obrolan nggak penting itu gue bisa dapat sesuatu pasti. Gitu. Bagus sekali. Jadi jangan malas-malas mengobrol gitu ya, terutama kepada sesama yang ada di dalam lini kerja kita, karena ternyata potensinya besar banget untuk kita ngebuka kesempatan bagi diri kita sendiri menjadikan freelance itu sebuah bisnis.